orang yang kita kasih tahu itu mengiyakan gitu. Kalau negatif ya otomatis dia itu enggak usowe, enggak mau Preman ini sebenarnya bisa ngomongnya itu apa ya, dalam mungkin ya dalam utarakan kok lah ambil lah ngomong. Ya gini aja, yang pada intinya kalau negatif itu merugikan lah, ya merugikan kita, merugikan orang banyak ya. oh gitu. Nah, contohnya kan banyak Anda Ya itulah akibat Anda berkomunikasi gitu kan. Akibat Anda memberikan komunikasi antar pribadi gitu kan, setelah itu pengaruhnya sama dia itu merugikan. Kan banyak ini terjadi di sekeliling kita gitu kan. Menghasut itu dosa kan. Jadi Ada setelah dia berkomunikasi, setelah dia Anda berkomunikasi dengan dia ya, salah tafsir dia. Oh, perbuatan yang seperti ini adalah bagus katanya. Dia rusak semua segala macam atas umum karena dia sudah menerima informasi dari Anda, hasilnya negatif ya. Kalau yang netral ya biasa-biasa aja, tidak ada tidak ada respect ya, biasa aja, itu yang netral ya. Oke, lanjut. Kemudian yang ketujuh, konteks. Di sini ada 3 dimensi ya, 3 dimensi konteks dalam proses komunikasi antar pribadi. Pertama adalah dimensi fisik, kedua dimensi psikolog, ketiga adalah dimensi temporal. Kalau kita lihat di sini dimensi fisik ya mencakup tempat di mana ya komunikasi berlangsung. Misalnya 2 orang mahasiswa sedang mengobrol di kelas. Ya, kelas tersebut ini dikatakan dengan dimensi fisik. Coba Anda cari yang lain. Jadi dia Contoh yang lain. Contoh yang lain ya kalau yang di rumah gitu kan juga bisa. Rumah kan juga bentuk fisik. Iya, itu kan fisik. Terus lapangan sepak bola itu juga bisa. Yang penting kita ada tempatnya itu disebut fisik. Kelas, rumah, terus masjid juga bisa ya, tahlilan segala macam. Pokoknya kalau fisik itu otomatis nyata ada. Oke, jadi fisik itu yang jelas kelihatan lah. Ya. Medianya kelihatan. Kalau ini kan kelas nih, ini fisiknya nih. Ya kalau di rumah kan rumahnya itu. Kalau di masjid masjidnya itu. Kalau tempat ibadah lain kan ya, bisa kelihatan ya. Nah, kemudian dimensi sosial psikologi ya, antara lain mencakup hubungan status, hubungan di antara orang yang terlibat dalam komunikasi, akrab atau tidak akrab, formal atau tidak formal. Apa contohnya untuk yang formal dan tidak formal ini aja lah. Kalau formal kayak di masjid itu. Formal kayak di mall bisa. Di kantor. Di kantor gitu kan, seorang atasan, seorang manajer atau direktur, atasan berbicara kepada bawahannya. Atau seorang direktur berbicara kepada sekretarisnya. Noise lah gitu. Ya. Nah. Apalagi tidak formal ya di pasar, di mall, di tempat hiburan. Tidak formal di jalan juga tidak formal. Iya, tidak formal ya. Akrab tidak akrab di sekolahan juga antara guru dan siswa itu juga formal. Itu formal. Iya, sekolah guru dengan siswa dalam kelas itu kan dia formal. Akrab atau tidak akrab itu ya di pasar itu, terus di kendaraan umum. Ya banyak yang dimensi ya sosial psikologinya yang bisa Anda berikan contoh. Kalau dimensi temporal, di sini kan menunjukkan adanya suatu pesan khusus
sesuai dengan rangkaian kejadian komunikasi. Ya seperti di kantor itu. Suatu pesan. Jadi ada misi lah, ada pesan khusus ya. Seperti Ya. di kelas ya. Nah, Apa contohnya apa? dalam militer. Gini, Ya. Anda berikan contoh itu ada pesan khususnya apa? Nanti bisa kelihatan. Ya, coba Anda berikan contoh dengan kalimat gitu loh, dengan contoh. Ya, Menunjukkan adanya satu pesan khusus Nah. sesuai dengan rangkaian kejadian komunikasi. Ya kayak di tempat ibadah itu kan otomatis misinya sama-sama untuk beribadah. pesan khususnya apa? Menjadikan orang lebih baik. Mungkin supaya dia itu menjadi lebih baik, dia selalu Terus orangnya. kalau yang seperti di pasar itu pesan khususnya jual beli. pesan khususnya apa? Pesan khusus jual. Bukan ya, bukan maksudnya. Wih, No, pesan khususnya itu ya kayak di pasar itu seperti kita saat mengajari anak apa adiknya belajar, itu pesan khususnya kan di intinya itu mengajarkan dia untuk belajar biar menjadi lebih baik, lebih pinter, lebih pandai. Pesan khususnya ke sana. Tapi kita memulainya rangkaiannya dengan menemani dia belajar, terus menerjemahkan apa yang dia tidak tahu. Mungkin begitu, Pak. Ya, jadi ada rangkaiannya, mungkin dia bisa menemani dia ya. Kalau dia nggak Mengajar. tahu, oh ini gini. Tapi pesan kita itu kan supaya dia tuh bisa ya, dia bisa membaca gitu kan. oh ya kalau gitu ya seperti di kelas gini lah. Nah, Tidak bisa kan seorang guru itu mengajarkan teori terus dari situ. Nah, sekarang kayak apa itu pesan khususnya biar kamu nanti UAS bisa Itu pesan. bisa menyelesaikan dengan baik, lulus dengan baik Gitu. Ya gitu tuh. ya. Itu di Kan Nasdem. saya rasa enggak sulit kok yang konteks ini kan, ada 3 ada dimensi di sini fisik. tapi Tapi, kok di nah, sininya itu loh. Nah, konteks misalnya untuk komponen komunikasi antar budaya yang konteks ada 3 dimensi fisik, dimensi sosial psikolog, dan dimensi temporal. Temporal. Dimensi fisik itu bisa kita lihat, kalau dimensi sosial psikologi itu seperti akrab tidak akrab gitu kan, Formal, formal tidak dan formal. tidak formal gitu. Dimensi Kalau temporal itu ada adanya pesan Nah, khusus. yang ini hanya saya tulis saja bidang pengalaman, lancar kalau pengalamannya sama. Nah, Oh. coba Anda berikan contoh ini. Jadi Ya komponen kalau komunikasi antar TKW pribadi itu itu kan udah pernah kesini. Nah. Ya, kalau kesini lagi ya pasti lebih lancar kerjanya, bisa lebih bisa. ingat, komunikasi antar pribadi itu melibatkan minimal 2 orang Oh, 2 orang. ya. Jadi bukan diri Anda sendiri Gitu gitu. ya. Anda Ya, seperti saya dan Mbak Brigita inilah. Mungkin seorang apa ya? Komunikasi. ya apa Antara contohnya? dua orang. Komunikasi antar pribadi apabila apabila dia memiliki bidang pengalaman yang sama, maka komunikasinya akan lancar dia. Ketika seorang pengusaha bertemu dengan pengusaha jadi rekan ya, yang jadi itu obrolannya kan nyambung karena mereka membicarakan bisnis gitu. Tapi berbeda bila dia bertemu seorang pengusaha bertemu dengan apa yang bukan seorang politik lah. Ahli politik nanti kan pembahasannya tidak nyambung begitu mungkin. Ya, itu latar belakangnya berbeda, maka komunikasinya tidak akan lancar. Nah, Pak, contohnya yang berikan Mbak Gita. Mbak Prima lagi. Ya itu lah. Untuk saya Kalau aku yang mungkin ya kalau aku ya aku sama Mbak Brigita gini. Kita kan udah sama-sama dari semester 1. Jadi kalau komunikasi lancar. sekarang kamu ex Taiwan terus ketemu dengan ex Singapura, kan pembicaraan tentang Taiwan dan Singapura nggak nyambung.
Tapi kalau kamu ketemu ex Taiwan dengan ketemu ex Taiwan pasti nyambung, bener nggak Pak? Ah, Lah. itu masuk itu. Oh gitu. Ah. Gitu. Oke.